Sadar nggak sih kalau sekarang itu udah banyak kalimat-kalimat sindiran tapi yang lucu. Contohnya nih, diam di rumah turu, bergerak tiba-tiba di puncak merbabu. Tetap semangat ya. Semangat. Karena sudah diniati naik merbabu harus semangat. Dan sampai rumah masing-masing aman. Itu tujuan utama kita. Sukses buat kalian, selamat menikmati jalur merbabu. Halo. Kali ini kita lagi ada di perjalanan menuju puncak merbabu ya guys ya. Sekarang pukul Berapa? 8 kita jalan. Ya. Dan lumayan ya trekkingnya, mantap. Yap, kurang lebih seperti itulah kami mengawali perjalanan ini. Dengan candaan-candaan ringan yang membuat tawa, ditemani sejuknya angin dan bentangan perkebunan warga yang mempesona. Halo semuanya. Jadi kali ini kita sedang berada di jalur pendakian Gunung Merbabu. Semoga kita sampai dengan selamat dan pulang dengan selamat juga. Pada pendakian kali ini, kami melalui jalur Tekelan. Musabab semua jalur pendakian Gunung Merbabu sudah full book atau kuotanya sudah penuh. Karena kebetulan kami naik di hari weekend. Di jalur Tekelan sendiri terdapat sebuah tanda di setiap kali kami berjalan 100 meter. Adanya sebuah tanda ini memanglah bagus. Kami jadi bisa mengetahui seberapa jauh kami melangkah. Akan tetapi dengan begitu juga kami mengetahui kalau perjalanan yang harus kami tempuh masihlah jauh. Karena saat kami mendaki adalah hari weekend, kami juga banyak bertemu dengan kawan yang sama-sama ingin menggapai puncak Gunung Merbabu. Sesampainya di pos 1, kami beristirahat sebentar saja. Karena mungkin baru awal pendakian, energi dan tenaga kami masihlah lumayan banyak. Maksudnya tuh dari sana di video. Trek perjalanan yang masih rapat oleh pepohonan membuat suasana pendakian menjadi syahdu, tenang, sejuk, dan menyenangkan. Bahkan kami juga bertemu dengan monyet ekor panjang yang sayangnya tidak tertangkap oleh kamera. Beberapa menit kemudian setelah kami berjalan dari pos 1, akhirnya kami sampai di pos 2. Di sini kami beristirahat lagi sambil mengisi ulang persediaan air bersih. Karena di pos inilah air bersih terakhir sebelum pos camping yang ada di atas. Kami harus mengisi air bersih ini dengan cukup karena persediaan air inilah yang akan kami gunakan selama ada di pos camping nanti.
Setelah cukup beristirahat dan mengisi air bersih, kami melanjutkan pendakian. Dari sini vegetasi mulai berubah, yang tadinya adalah pepohonan besar di kanan kiri kami, sekarang menjadi padang sabana yang membentang luas, hijau, dan lega. Iya, lega. Lega sekali, seperti baru saja mengungkapkan isi hati. Wow! Terlalu banyak. Nah, gitu dong. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pemandangan bagus. Capek lur. Begitulah nyanyian saya, tak kalah raga ini mulai merasakan lelah di pertengahan hari. Cuaca berubah, yang tadinya mentari tertutup oleh kabut, sekarang dia menunjukkan sinarnya. Dan tak terasa pos 3 sudah kami lewati, sehingga sekarang pos camping sudahlah dekat. Sesampainya di pos camping, kami langsung mendirikan tenda untuk berteduh dari panas, hujan, ataupun harapan. Yang kemudian kami memasak makanan untuk mengganti energi yang sudah terkuras sedari pagi hingga sore ini. Buset sih, hanya di gunung nih lelaki rajin mengupas bawang. Gue sih makan. Masih gelap guys. Halo guys, kita udah nyampe mana nih? Nyampe apa sih ini namanya? Halo guys, sekarang tanggal 16 jam 6 kalau nggak salah. Kita udah nyampe pos berapa ya? Pos 3. Masih ada beberapa tanjakan lagi menuju puncak. Dan lihatlah view-view ini. Mendaki jurang jalan Puncak Syarif 3137 meter dah dari permukaan laut. Taman Nasional Gunung Merbabu, Indonesia. Sindoro Sumbing. Dan di sini terdapat makam Mbah Cokro Tipo dan Mbah Syarif. Setelah cukup puas mengunjungi Puncak Syarif dan melafalkan doa di sana, kami kembali berjalan menuju Puncak Kenteng Songo yang kemudian berlanjut ke Puncak Triangulasi. Dan selama perjalanan kami di puncak, tidak henti-hentinya mulut saya mengatakan, "Wow, ini sungguh indah." Saya terus-terusan dibuat kagum oleh keindahan Gunung Merbabu ini.
Bukan indah saja, tetapi jalur pendakian yang menantang juga membuat adrenalin kami semakin tinggi. Lalu sesampainya di puncak Kenteng Songo, kami bertemu banyak pendaki dari berbagai daerah, seperti Semarang, Surabaya, Jogja, dan daerah-daerah lain yang ada di Semenanjung Jawa. Anjay, Semenanjung. Gimana perasaannya sampai di puncak? Masa makan pir nih di gunung, semangka, jeruk ada, tuh Ricis cracker ada, antangin pun ada. Kalau kurang nambah dia lagi, Bu. Nggak apa-apa. Fotonya nanti, makan dulu. Pantesan. Jadi kalau bawa perempuan itu ada perjuangan, kawan. Iya. Di puncak kami sangat menikmati suasana persaudaraan antar pendaki dan indahnya alam yang terbentang luas memanjakan mata kami. Yang seakan-akan mengatakan kalau suatu saat nanti tolonglah datang lagi untuk kembali menikmati indahnya negeri ini. Surabaya. Surabaya. Melu gak? Fotonya aja. Kudune bareng karo aku kudune. Kami enggak. Mas, ya. Turun dulu, Mas. Tangan cek dengkul. Siap. Apa enggak? Iya, selalu sering kali. Sering ya? Mas. Bagi link ya nanti ya. Ada. Demi sebuah savana Swanting kita akan jalan lebih jauh. Aku tuh orang paling enggak sama Anggit. Yang Git. Akan tetapi kita berjalan lebih jauh karena sebuah keistimewaan yang ada. Dan entah kenapa gue seneng banget di gunung ini, anjay. Full senyum terus gue nih hari ini, mantap. Yuk, ke Merbabu lagi yuk. Aku pengennya yuk. Tahun depan tapi ya. Kalau ada jeda waktu gitu, berapa bulan ke. Dan dari kemarin kayaknya gue jarang ngevlog karena emang fokus dengan jalannya ya. Tadi pagi harusnya ya Mas Hanif ya? Iya sih, harusnya tadi pagi di video juga jalannya. Beser. Mantap. Merbabu sangat istimewa memang dan memberi kesan yang luar biasa. Anjay. Babar belas. Parah ya. Perjalanan kami berakhir di puncak Swanting. Demi melihat Sabana 1 dan Sabana 2 Swanting, kami rela berjalan lebih jauh. Tak apa juga, karena dengan begitu, di pendakian kali ini, saya dan kawan saya mendapatkan 4 puncak. Puncak Syarif, Kenteng Songo, Triangulasi, dan yang terakhir Puncak Swanting. Dan tak terasa juga mentari sudah meninggi, pertanda perjalanan ini sudah dekat dengan akhir cerita. Seperti judul lagu Elo, Pergi Untuk Kembali, begitulah dengan kami yang pergi dari rumah kami masing-masing untuk sejenak mengagumi keindahan alam ini, dan pada akhirnya kembali lagi ke rumah yang selalu kami rindukan dan terasa nyaman. Anjay. Ada begitu banyak kesan yang saya dapatkan di perjalanan kali ini. Salah satunya tentang indahnya menghargai dan memahami perasaan orang lain. Karena dengan memahami orang lain, kita pun akan dihargai oleh orang tersebut. Karena kadang ada orang yang enteng mulut berkata ini itu tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya dan melukai perasaan orang lain. Akan tetapi seakan-akan dia yang paling benar. Ya nggak sih? Yang satu sedang kebelet boker. Kita udah mau turun guys, kita mau pulang. Sampai jumpa di lain waktu lanjut.